Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayah dan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita ditujukan dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk sosial. Mungkin hal itu, pepatah itulah yang sering teman-teman semua dengarkan. Namun apakah teman-teman mengetahui bahwasanya dalam makhluk sosial atau kita membutuhkan sesama makhluk itu mempunyai adab atau tata krama, karena manusia mempunyai perasaan juga pikiran, dan setiap manusia mempunyai masalahan untuk menerima omongan ataupun sikap dari kita yang berbeda-beda caranya. Teman-teman generasi penerus dakwah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali dalam buku Hima Wijaya, beliau menjelaskan bahwasanya adab sebagai tata krama moral, nilai-nilai yang menjadi aturan dari lingkungan masyarakat dan disepakati karena kebaikannya. Kesepakatan merupakan dimensi tertinggi dalam menerapkan adab di tengah masyarakat. Menurut Al-Jurjani, adab adalah sebuah pengetahuan yang menjauhkan seseorang dari keburukan. Itulah beberapa definisi adab menurut para ahli. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam bersosial apakah ada adab khusus yang diterapkan atau yang telah diatur dalam agama Islam? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwasanya adab pergaulan sesama manusia lebih menyeluruh daripada dalam perspektif lainnya, serta dapat diterapkan secara terus-menerus di tengah masyarakat. Adab kepada manusia di dalam kitab tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adab kepada orang tua, lalu ada adab kepada guru, lalu yang ketiga adalah adab kepada seluruh manusia secara umum atau adab seluruh makhluk. Yang pertama kita mulai dari adab yang pertama, adab terhadap orang tua. Kenapa harus ada adab kepada orang tua? Karena orang tua adalah seseorang yang merawat dan membesarkan kita, maka beradab kepada mereka adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua terkait adab kepada guru. Mengapa harus ada adab kepada guru? Guru adalah orang tua kedua yang membimbing rohani. Maka sebaiknya seorang murid yang berguru pada guru harus mempunyai adab. Adab merupakan kewajiban yang harus mereka lakukan kepada guru. Lalu yang ketiga ada adab kepada seluruh manusia. Secara umum adab kepada seluruh manusia dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah adab kepada sahabat atau seorang yang dikenal. Yang kedua adalah adab kepada kenalan, hanya kenal saja, tidak akrab seperti sahabat. Lalu yang ketiga adalah adab kepada orang yang tidak dikenal atau orang awam, yang merupakan orang baru dalam kehidupan kita, yang tidak boleh menganggapnya sebagai musuh, tetapi tetap mendengarkan nasihat baik dari mereka apabila mereka mengucapkan kebaikan dari mereka. Jadi sungguh banyak sekali tentang adab kepada semuanya. Jadi dalam khususnya adab tentang pergaulan, di sini adab sudah dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 3 lagi di dalam adab pergaulan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah adab kepada sahabat. Jelas sekali kita sebagai orang terdekat mereka seringkali secara tidak sadar kita meluapkan atau mengungkapkan hal-hal yang tidak dengan sadarnya kita melukai mereka, antara
dari secara verbal maupun non verbal atau sikap. Lalu yang kedua adalah adab kepada kenalan atau orang yang hanya kenal saja, tidak sampai akrab seperti sahabat. Mungkin itu bisa rekan kerja, rekan bisnis atau lain sebagainya. Jelas adab kita harus utamakan, karena yang pertama adalah tentang image atau kebaikan kita. Kita akan dilihat dari adabnya dahulu dan lain sebagainya tentunya. Seperti itu. Jadi adab kepada orang yang kita kenal harus ada. Lalu yang ketiga adalah adab kepada orang yang tidak dikenal atau orang awam. Tentu banyak orang yang mengatakan bahwasanya first impression yang dilihat oleh orang yang tidak dikenal itu adalah sikap. Tentu saja ini salah satunya terkait adab, bagaimana tata krama kita terhadap orang-orang yang belum kita kenal. Bagaimana kita harus menuturkan bahasa yang sopan, selalu menjadi pendengar yang baik ketika mereka berbicara. Itu merupakan suatu hal plus ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Jadi seperti itu teman-teman, generasi penerus dakwah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.